Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, coba bayangin ini. Sejak ribuan tahun lalu, resep bikin peradaban itu cuma satu, sungai. Tapi coba deh lihat hari ini. Beberapa negara paling kaya di dunia malah dibangun di tengah gurun, sama sekali nggak punya sungai permanen. Kok bisa ya? Nah, ini dia paradoks luar biasa yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel banget. Apa kemajuan modern itu beneran bisa ngelawan aturan paling dasar dalam sejarah manusia? Yuk kita cari tahu jawabannya. Gini deh, di satu sisi kita punya cetak biru peradaban zaman dulu, Mesir dengan sungai Nilnya, Mesopotamia di antara Tigris dan Efrat. Semua bergantung sama sungai. Terus di sisi lain, kita punya keajaiban modern yang kayaknya nentang semua logika itu. Kemakmuran yang tumbuh subur di atas pasir dan air asin. Ini teka-teki yang seru banget buat dipecahin. Oke, mari kita mulai bedah. Jawaban pertamanya itu ternyata bukan soal teknologi canggih, tapi coba kita lihat peta. Yap, geografi. Disinilah petunjuk pertama kita berada. Ternyata nih, ada 3 jalan pintas geografis yang bikin sungai jadi nggak wajib. Yang pertama ya ukurannya. Kalau negaranya sekecil Singapura, distribusi air jadi gampang banget, nggak perlu sungai panjang yang berkelok-kelok. Kedua, akses ke laut. Buat negara kayak Qatar, laut itu udah kayak sungai super mereka. Buat dagang, bisa. Buat sumber air, bisa juga. Nah, yang ketiga nih, soal geologinya. Emang ada daratan yang dari sananya, dari alamnya, nggak cocok buat punya sungai permanen. Intinya begini, alam itu ternyata ngasih kita lebih dari satu pilihan. Sungai itu emang kayak jalan tol alami menuju kemajuan, tapi bukan satu-satunya jalan. Masih ada jalur-jalur lain yang bisa ditempuh. Tapi geografi itu baru setengah dari ceritanya. Rahasia yang sebenarnya itu ada pada gimana negara-negara ini dengan pintarnya merekayasa solusi mereka sendiri. Mereka bisa dibilang menciptakan sungai di tempat yang nggak disediain sama alam. Caranya gimana? Ada 3 strategi jenius. Pertama, mereka menyedot sungai yang nggak kelihatan di bawah tanah. Kedua, mereka memeras air tawar dari lautan. Dan yang ketiga, mereka memanen setiap tetes air yang jatuh dari langit. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama itu aquifer. Anggap aja ini sungai tersembunyi, cadangan air tanah raksasa yang ada di bawah kaki kita. Arab Saudi contohnya, itu sangat bergantung pada aquifer fosil, air dari zaman purba yang udah terperangkap ribuan tahun. Malah Libya, saking ambisiusnya, sampai bangun proyek yang namanya sungai buatan manusia terbesar cuma buat mompa air dari aquifer di Gurun Sahara. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang benar-benar mengubah permainan, desalinasi. Ini nih sih sihir modern yang bikin sebuah negara bisa bilang, kita nggak butuh sungai. Asal mereka punya energi, mereka bisa menciptakan air tawar sebanyak yang mereka mau dari laut. Kutipan ini, kena banget. Ini benar-benar sebuah perubahan cara berpikir yang fundamental. Kalau dulu peradaban butuh aliran air dari alam, peradaban modern bisa menciptakan aliran airnya sendiri, asalkan mereka punya aliran energi. Dan kalau mau lihat contoh yang paling ekstrem, ya Qatar. Lihat deh angka ini. 90%. 90% air minum mereka itu hasil memeras air laut. Luar biasa kan? Mereka tuh benar-benar mengubah Teluk Persia jadi keran air minum raksasa buat negara mereka. Dan itu semua, ya, ditenagai oleh energi. Strategi ketiga adalah panen hujan. Dan gak ada yang lebih ekstrim dalam hal ini selain Singapura. Coba deh bayangin, seluruh negara kota itu diubah jadi spons raksasa. Tiap atap, tiap jalan, tiap taman, semuanya dirancang buat menangkap, menyalurkan, dan mendaur ulang setiap tetes air hujan. Keren banget! Oke, jadi kita udah tahu gimana cara mereka dapetin air. Tapi semua teknologi ini kan nggak gratis, butuh biaya besar. Nah, sekarang kita lihat gimana faktor ekonomi bikin semua ini jadi mungkin. Disinilah muncul satu konsep yang menurut saya jenius banget, air virtual. Idenya simpel tapi dampaknya besar. Jadi, daripada mereka pakai air mereka yang super berharga buat pertanian, mending mereka impor aja makanannya. Nah, dengan mengimpor makanan, mereka itu sebenarnya lagi mengimpor air yang dipakai buat menanam makanan itu di negara lain. Terus duitnya dari mana buat bayar semua air virtual ini? Jawabannya ada di grafik ini. Lihat deh, porsi pertanian mereka kecil banget. Mereka nggak buang-buang air buat nanam gandum. Justru, mereka fokus ke sektor-sektor yang untungnya gede banget, kayak energi dan keuangan. Uang dari situlah yang dipakai buat beli air dari negara lain dalam bentuk makanan. Pinter kan? Jadi, ini dia intinya. Model bertahan hidup kayak gini, itu butuh kekayaan yang luar biasa. Negara miskin yang nggak punya sungai, ya bakal tetap rentan banget. Cuma kombinasi dari energi, teknologi, dan modal yang bisa bikin keajaiban ini terjadi. So,
Kalau kita gabungin semua kepingan puzzle tadi, geografi, teknologi, dan ekonomi, satu hal jadi jelas banget. Negara maju tanpa sungai itu adalah sebuah fenomena yang benar-benar baru. Ini adalah keajaiban modern yang mustahil bisa terjadi katakanlah 100 tahun yang lalu. Garis waktu, ini ngasih lihat semuanya. Peradaban kuno yang basisnya sungai itu udah ada ribuan tahun. Bandingkan dengan negara-negara modern tanpa sungai yang kita bahas, Arab Saudi, Singapura, UAE, mereka semua itu anak-anak abad ke-20. Ini beneran babak baru dalam sejarah peradaban manusia. Tabel ini ngerangkum dua model peradaban yang beda banget. Model lama itu basisnya alam, model baru basisnya teknologi. Pertukarannya juga jelas banget, risiko banjir ditukar sama risiko mati listrik. Kesuburan tanah lokal ditukar sama ketergantungan pada pengiriman barang dari seluruh dunia. Pada akhirnya kesimpulannya jadi sangat jelas, umat manusia itu ternyata berhasil menciptakan fondasi baru buat membangun peradaban. Kalau fondasi yang lama itu terbuat dari lumpur dan air sungai, fondasi yang baru ini ditempa dari energi dan teknologi. Tapi, fondasi baru ini juga datang dengan kelemahan-kelemahan baru. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Peradaban kita selanjutnya bakal kayak gimana? Dibangun di atas aliran sungai atau di atas aliran listrik dari reaktor? Bergantung pada alam atau bergantung pada inovasi kita sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu bakal menentukan arah sejarah manusia ke depannya.